Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Apa kabar? Doa saya semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian tetap sehat dan bahagia. Senang saya, Diana Pujiastuti, dapat kembali menyapa Anda dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat 15 Maret 2024. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus agar dapat memahami dan menaati sabda Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Saat kami merenungkan sabdamu, kami mohon Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat memahami dan memberlakukan sabdamu. Kami berdoa dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, pada masa Prapaskah, renungan hari ini bertajuk mengatasi rasa bersalah. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Nas kita ayat 75 berbunyi demikian. Lalu ia, yakni Petrus, pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lady Macbeth mencuci tangannya berulang kali. Walau begitu ia merasa noda darah di tangannya tak juga kunjung hilang. Sementara itu Macbeth, suaminya yang adalah jenderal kerajaan Skotlandia, menunjukkan gejala ketakutan dan perasaan bersalah. Mereka telah membunuh Raja Duncan, Raja Skotlandia yang juga adalah sahabat mereka ketika sang raja menginap di rumah mereka. Pembunuhan itu mereka lakukan setelah mendengar ramalan 3 orang tukang sihir bahwa Macbeth akan menjadi raja. Macbeth kemudian menjadi raja, menggantikan Duncan, namun hanya sebentar, karena akhirnya ia dibunuh oleh Macduff, anak Raja Duncan. Itulah Macbeth, berkisah tentang pengkhianatan seorang sahabat, sandiwara tragedi terpendek, yang ditulis oleh William Shakespeare sekitar tahun 1606. Saudara, menarik untuk mengkaji apa yang dialami oleh Lady Macbeth dalam sandiwara terkenal itu. Tak henti-hentinya ia mencuci tangannya yang bernoda darah. Tentu saja tak ada noda darah. Itu hanya perasaan Lady Macbeth setelah melakukan pembunuhan. Perilaku Lady Macbeth dalam psikologi dikenal dengan nama gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif ditandai dengan dorongan untuk melakukan tindakan yang repetitif atau berulang yang bertujuan menurunkan kecemasan. Gangguan ini memiliki berbagai bentuk. 2 yang paling umum adalah sering mencuci tangan atau washer, seperti yang dilakukan oleh Lady Macbeth, dan sering memeriksa atau checker. Terkadang kita memiliki pikiran yang bertanya berulang kali, apakah aku sudah menutup pintu? Atau apakah aku sudah mematikan kompor? Ini masih bisa disebut wajar. Disebut gangguan apabila telah menyita waktu pelaku sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Saudara, perasaan bersalah bisa menghinggapi siapa saja. Seorang perfeksionis atau serba sempurna misalnya akan mudah merasa bersalah. Demikian pula seorang yang suka menyenangkan orang atau pleaser. Rasa bersalah adalah emosi yang diciptakan oleh imajinasi yang muncul ketika seseorang merasa tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan tugasnya, tidak dapat membantu orang lain, atau merasa telah melakukan sesuatu yang buruk, atau ada sesuatu yang tidak beres walau bukan merupakan tanggung jawabnya, dan banyak lagi yang bisa menyebabkan orang merasa bersalah.
Saudara, rasa bersalah diperlukan dalam batas kewajaran. Ini adalah hati nurani yang menjadi radar bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Rasa bersalah dapat berakibat buruk, tetapi dapat pula memotivasi kita untuk bertumbuh, membuat perubahan, dan mengembangkan diri. Apakah saat ini kita merasa bersalah? Apa yang membuat kita merasa bersalah? Barangkali yang membuat kita merasa bersalah tidak harus tindakan kriminal. Mungkin itu hanya hal-hal sepele, tetapi telah cukup membuat kita merasa bersalah. Bagaimana cara kita mengatasi rasa bersalah? Pasti tidak seperti yang dilakukan oleh Lady Macbeth, bukan? Kita bisa seperti Petrus. Petrus juga merasa bersalah setelah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Setelah melakukan hal itu, Petrus menyesal dan menangis dengan sedihnya. Petrus dapat mengatasi perasaan bersalahnya dengan menjadi murid Yesus yang setia. Dari rasa bersalah, Petrus belajar untuk setia. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur kepadamu yang rela mati bagi kami. Pandanglah kami dengan kerahiman-Mu. Semua kesalahan dan dosa-dosa kami bawa kepadamu. Kasihanilah kami ya Kristus, ampunilah kami, bantulah kami, agar kami tidak terpuruk dalam rasa bersalah, tetapi bangkit oleh karena pengampunan-Mu, lalu setia berjalan di jalan-Mu, jalan kasih dan ampunan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat berbahagia atas rahmat pengampunan Kristus.